Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Di pagi hari ini kami sudah menyiapkan 2 topik wawancara untuk Anda pendengar. Mulai dari Propam Polres Manggarai Barat siap amankan kantor penyelenggara pilkada. Kemudian juga kita akan update Bawaslu Manggarai Barat ingatkan larangan kampanye di masa tenang jelang pilkada. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mulai update tentang Propam Polres Mabar siap ikuti amankan kantor penyelenggara pilkada. Dan bersama kami pagi hari ini ada Pak Ibda Nyoman Budiarta sebagai Kasub Satgas Propam Polres Kabupaten Manggarai Barat. Pagi hari ini kita akan membahas pendengar upaya pengamanan kantor penyelenggara pilkada oleh Propam Polres Manggarai Barat tentunya. Kami telah bersama Kasub Satgas Propam Polres Manggarai Barat yang akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengamanan yang dilakukan. Sudah hadir di studio RRI Labuan Bajo ada Pak Ibda Nyoman Budiarta. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi, silakan dengan informasinya pagi hari ini. Namun sebelum itu semoga kabarnya hari ini baik-baik saja ya Pak. Ya, hari ini cukup cerah dan kabar baik. Kabar baik, Oke. Terima kasih sudah hadir di RRI Labuan Bajo pagi ini Pak. Oke, Pak bicara soal pengamanan pilkada, kira-kira apa saja Pak langkah utama yang sudah disiapkan oleh Propam Polres Manggarai Barat untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar? Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari Polres Manggarai Barat, terutama kami khususnya bagian Propam, memiliki tugas untuk memastikan kesiapan personil juga, baik secara fisik, administrasi, kelengkapan, dan kesiapsiagaan anggota Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan pemilu kada. Dan tadi dijelaskan menyangkut dengan pengamanan tempat penyelenggara pilkada. Jadi di situ juga ditempatkan beberapa personil yang sudah diatur melalui surat perintah. Iya. Jadi kami juga melakukan pengecekan ataupun pemeriksaan secara rutin terhadap petugas yang melaksanakan tugas di situ. Baik performanya, penampilan, kerapian, termasuk dengan surat-surat yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas seperti surat perintah. Kemudian kelengkapannya, di situ juga ada kelengkapan-kelengkapan yang diwajibkan dalam melaksanakan tugas pengamanan objek vital seperti kantor dan petugas penyelenggara pilkada. Oke, Pak ada tidak tantangan begitu yang unik di daerah Kabupaten Manggarai Barat ini yang membuat pengamanan pilkada jadi lebih spesial dibandingkan daerah-daerah lain yang Bapak lihat? Saya rasa semua sama. Semua sama secara keunikan di daerah NTT ini hampir sama. Tetapi yang membuat spesial di Kabupaten Manggarai Barat ini adalah geografisnya ya. Oke. Geografisnya yang banyak sekali pegunungan, lembah, terus ada juga kepulauan. Itu yang membedakan dengan kabupaten lain. Jadi dibutuhkan memang fisik, mental bagi personil untuk melaksanakan tugas pengamanan. Jadi lebih ke situasi hawanya yang berbeda Iya, gitu ya? jelas. Memang keunikannya di sana. Selain melaksanakan tugas juga pasti anggota juga dapat menikmati keindahan alam yang ada di Manggarai Barat. Oke, menarik. Selain keamanan, apakah ada begitu Pak Budi upaya untuk memberikan rasa nyaman kepada para petugas atau personil Polri
yang di lapangan di kantor penyelenggara pilkada? Untuk terutama kami membahas tentang personil ya yang melaksanakan pengamanan ya. Jadi personil yang melaksanakan pengamanan jelas kami dari jajaran Propam sering melakukan bukan hanya pemeriksaan tetapi mengedukasi. Mengedukasi kepada mereka bahwa tugas ini adalah tugas negara. Walaupun kelasnya di kabupaten tetapi ini adalah tugas negara yang dibebankan kepada mereka laksanakan tugas sesuai dengan SOP. Terus dari Dokes Polres Mabar juga memberikan pelayanan kesehatan. Pemeriksaan secara rutin kepada mereka yang melaksanakan tugas di situ, memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan tugas. Kemudian bagi petugas penyelenggara yang ada di objek kami melakukan pengamanan, kami meyakinkan bahwa kami netral. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah dan komitmen kami bahwa kami melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ada dan kami mendapatkan instruksi dari pimpinan paling atas sampai Bapak Kapolres bahwa kami netral. Jadi beliau-beliau pasti akan merasakan kenyamanan karena kami tidak ada kontribusi ataupun memihak kepada siapapun. Karena tujuan kami melaksanakan tugas pengamanan di situ supaya memastikan berjalan dengan baik. Demikian. Keamanan penyelenggaraan pilkada bisa terselenggara dengan baik tentunya bukan hanya tugas Kepolisian Republik Indonesia begitu ya Pak, Betul. tetapi berbagai stakeholder terutama yang paling utama adalah masyarakat begitu ya Pak. Betul, betul sekali. Dan kira-kira bagaimana Pak Mabar Polres melibatkan masyarakat dan menjaga kondusivitas selama proses pilkada berlangsung? Baik. Dari Polres Manggarai Barat, kami juga memiliki bagian seksi humas, bimas, humas lain, bimas juga lain. Jadi dari seksi humas sudah menyampaikan secara langsung kepada masyarakat ya, melalui media sosial yang kami miliki dari humas, berupa pamflet-pamflet himbauan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, kelancaran, dan kedamaian dalam pelaksanaan tugas pilkada ini. Artinya semuanya kami mengajak bersama-sama. Baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua aspek ikut serta dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada ini. Begitu juga dari seksi Bimas. Dari Bimas juga memiliki Babin Kaptibmas yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Himbauan-himbauan ini juga diteruskan oleh para Babin Kaptibmas di desa. Mereka juga memiliki daerah pantauan dan daerah binaan. Informasi ini diteruskan supaya langsung menyentuh kepada masyarakat. Demikian, karena memang polisi tidak akan bisa sendirian melaksanakan tugas pengamanan, kecuali kami mengajak ya. Kami juga mengajak kepada masyarakat bersama-sama saling menjaga. Demikian. Pak, boleh dong spill cerita menarik atau pengalaman yang menarik begitu dari pengamanan pilkada sebelumnya yang bisa dipublikasikan dibandingkan tahun ini begitu sejauh ini personil Polri di lapangan begitu yang dialami oleh personil Polri maksudnya. Oh iya. Jadi ada beberapa cerita pengalaman unik juga dari beberapa teman-teman kita yang melaksanakan tugas di lapangan. Pada saat itu memang hampir sama situasinya dengan sekarang, musim hujan. Jadi mereka memastikan bahwa surat suara itu aman dan sampai di KPU dengan aman. Mereka punya tanggung jawab. Pada saat itu ada suatu tempat yang cukup jauh dan melewati sungai yang cukup besar. Awalnya mereka bergeser dengan menggunakan perahu. Wilayahnya di bagian Lembor bagian selatan. Oke. Ya. Jadi pada saat pergeseran mereka menggunakan perahu, tetapi karena cuacanya angin dan hujan, volume air sungainya juga cukup besar. Mereka juga harus menunda. Tetapi mereka punya tugas dan tanggung jawab supaya
kotak suara ini sampai Iya. dengan tepat waktu. Mereka mengupayakan seperti itu. Akhirnya mereka mencari alternatif lain. Selain menggunakan perahu, mereka mencari jalan yang cukup jauh, cukup melingkar, sehingga bagaimana caranya supaya kotak suara ini sampai di PPK di Lembor Selatan. Mereka menyeberangi dengan harus memikul, tapi melalui sungai yang lebih hulu, jadi tidak langsung di hilir. Jadi, nah Jadi ini aman. diamankan ini dengan cara diusung, itu yang sangat. Tapi ketakutannya mereka bukan airnya, tetapi di situ juga, walaupun mereka tidak melihat ya, ada selama ini buaya yang ada di sungai itu. Jadi itu yang Oh, begitu. merasa deg-degan, tetapi karena tetap tanggung jawabnya khawatir. mereka harus tetap bagaimana caranya sampai di seberang. Luar biasa. Ya, saya rasa itu juga sangat kalau dilihat ya menyedihkan, tetapi sangat haru kami karena dedikasinya cukup tinggi terhadap pelaksanaan tugas. Nyawa memang menjadi taruhan. Taruhannya. Ya, demikian. Oke, baik. Terakhir Pak Budi, kira-kira bagaimana Pak Polres Mabar memastikan begitu bahwa pengamanan ini tidak hanya soal keamanan fisik, Betul. tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Barat. Ya. Menurut kami dari pihak kepolisian, terutama Polres Manggarai Barat, punya tugas dan tanggung jawab melaksanakan keamanan ya. Tugas utama adalah kami memastikan keamanan terhadap pelaksanaan pemilu kada ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat menunjang keamanan ini. Bukan hanya dari segi keamanan fisik, tetapi juga kenyamanan bagaimana masyarakat bisa melaksanakan ikut serta dalam pilkada ini dengan rasa nyaman dan aman. Itu juga tidak lepas daripada komitmen dari semua, baik dari Polri, penyelenggara, bahwa semua yang dilaksanakan sesuai dengan hati nurani dan netralitas kalau sebagai Polri dan penyelenggara. Kemudian untuk masyarakatnya sendiri, mereka juga harus memiliki bahwa setiap pilkada ini pasti ada yang menang, ada yang kalah. Semua harus istilahnya legowo ya, menerima. Jika memang ada permasalahan dalam pilkada, ada tempatnya, ada jalurnya, jangan diselesaikan dengan sendiri, sehingga dapat menimbulkan situasi yang kurang bagus. Kami mengajak kepada masyarakat, jika ada sengketa pemilu, ada Banwaslu, ada Gakumlu, jadi silakan disesuaikan dengan tempat yang sudah diatur oleh undang-undang. Saya rasa demikian. Oke, Pak Budi, terima kasih banyak pagi hari ini sudah memberikan pengetahuan kepada pendengar RRI Labuan Bajo ya tentang bagaimana Propam Polres Mabar ya siap ikuti amankan kantor penyelenggara pilkada tahun 2024 ini. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa tersampaikan ke pendengar RRI Labuan Bajo dan masyarakat Manggarai Barat pada umumnya begitu ya. Jadi jangan khawatir lagi tentang keamanan pilkada tahun ini begitu ya. Polri siap amankan hingga selesai penyelenggara pilkada tahun 2024 ini. Betul, betul. Pak Budi, terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi, terima kasih Kakak. Inspirasi